Oke, halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi di channel Tribun TV Lampung bersama saya Kiki Adi Pratama, reporter Tribun Lampung. Kali ini kita akan melakukan wawancara eksklusif dengan politisi senior, yaitu Bapak Haji Ahmad Mufti Salim LCMA. Beliau merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Lampung, DPW atau disingkat dengan Ketua DPW PKS Provinsi Lampung. Mungkin langsung saja kita akan menyapa beliau ya, Bapak Haji Ahmad Mufti Salim. Halo Ketua. Ya, siap Kiki, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Ketua? Alhamdulillah sehat, semoga Kiki dan teman-teman Tribun Lampung selalu dalam kesehatan yang prima, dalam perlindungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, amin. Tidak terpapar pandemi yang sedang merebak di wilayah kita. Sehat-sehat selalu semua ya. Amin, amin. Ustadz, hari ini lagi ada di mana Ustadz? Lagi di rumah atau di mana? Hari pagi ini masih di rumah ibu saya di Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah. Karena kebetulan kemarin ART saya yang sudah 4,5 tahun mendapatkan jodohnya, menikah, resepsi kemarin. Saya pulang kampung karena memang ART saya dari kampung. Kemudian ya sembari menghadiri resepsi, menginap di rumah orang tua. Nah, rencana ini setelah obrolan dengan Kiki dan teman-teman Tribun ini, baru saya kembali, tapi hari ini masih ke Kota Metro untuk agenda yang belum secara tuntas selesai di sana. Gitu. Oke. Ustadz, kita ketahui bersama ya untuk para Tribuners bahwa Haji Ahmad Mufti Salim ini merupakan politisi senior yang berkiprah sudah dua periode ya di anggota DPRD Provinsi Lampung. Waktu itu beliau menjabat sebagai Ketua Komisi 4 di DPRD Provinsi Lampung. Kemudian di periode kedua beliau terpilih kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung di anggota Komisi 4 juga gitu kan. Kemudian beberapa waktu lalu Partai Keadilan Sejahtera baru saja melaksanakan muswil. Begitu Ustadz ya? Ya, siap. Nah, di muswil itu alhamdulillah Bapak Haji Ahmad Mufti Salim ini dipercaya kembali menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera. Nah, mungkin kita akan berangkat daripada pembahasan yang pertama, yakni bicara tentang sebagai ketua yang terpilih kembali. Ustadz, ini kan Anda baru saja terpilih kembali menjadi Ketua DPW PKS Lampung. Bagaimana perasaan Anda, Ustadz? Ya, tentu kami di keluarga besar PKS terkait dengan amanah atau orang publik menyebutnya jabatan seperti ini adalah taklif, adalah beban, bukan tasyrif, bukan pemuliaan. Maka karena ini adalah taklif, ladang dan sarana untuk kita mengabdi, beribadah kepada Allah, berkontribusi dan memberikan manfaat, tentu yang kita ucapkan yang pertama adalah Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kita awali dengan Bismillah supaya semua kerja-kerja kepengurusan kami ke depan tetap dalam bingkai ibadah, dalam bingkai kontribusi maksimal di tengah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dan la haula wala quwata illa billah, karena sesungguhnya sebagai hamba Allah, manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, tidak ada kekuatan apapun kecuali atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan doa awal Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, Allah memberikan kekuatan saya dan teman-teman pimpinan
PKS Provinsi Lampung ada 8, kami di 3 lembaga yang kemudian disebut DPTW, Ketua MPW-nya Kang Fahmi Sasmita, Sekretarisnya Pak Murdian Samulkan, kami di jajaran DPW ada saya, ada Kang Agus Kurniawan, ada Pak Yusnadi, ada Pak Jumadi, dan di Dewan Syariah Wilayah ada Ustadz Trimulyono LCMHI dan juga Bapak Mardani Umar SHMH. Nah, mohon doanya, mudah-mudahan kami berdelapan dikuatkan pundaknya istilahnya untuk memikul beban amanah ini supaya lebih bermanfaat, tentu melalui PKS bermanfaat untuk sebanyak mungkin warga Provinsi Lampung dan khususnya dalam partisipasi kami berperan serta dalam membangun dan mengisi seluruh aspek dan dinamika kehidupan Provinsi Lampung agar bisa lebih baik. Oke, Ustadz, itu kan tadi kita disebutkan beberapa, kita sudah menjadi ketua yang terpilih kembali, kemudian dengan pengurus-pengurusnya, maka apa sih wacana atau rencana program kita ke depan untuk PKS yang akan datang ini? Ya, tentu 1 pekan ini memang target di awal pekan ini kita melengkapi kepengurusan. Kalau kami kan baru ber8 pimpinan nih. Nah, masing-masing lembaga tinggi, MPW, DPW, dan DSW akan melengkapi kepengurusan dan segera kita sampaikan ke Kesbangpol kepengurusan baru yang lengkap. Ini yang pertama sifatnya konsolidasi untuk melengkapi kepengurusan. Kemudian dalam waktu dekat tentu kita juga akan menyampaikan hasil Munas dan juga amanah Muswil supaya difahami oleh para pengurus, disosialisasikan kepada kader dan sampai ke tingkat ranting dan juga kepada publik untuk kita sampaikan. Yang pertama, PKS di periode ini memiliki tagline bersama melayani rakyat. Nah, tentu kita sadar bahwa untuk menjadi pemimpin, kita harus menjadi pelayan mereka. Pemimpin sejati adalah yang selalu hadir, menghadirkan pelayanan-pelayanan. Nah, bersama karena kami menyadari Indonesia ini demokrasinya bukan demokrasi yang kemudian ada kekuatan tunggal yang memimpin tanpa partisipasi pihak lain. Kalaupun misalkan PKS di level nasional dianggap oposisi, oposisinya pun tidak seperti di negara lain. Kita PKS selalu mengatakan sifat oposisi PKS di level nasional sifatnya kritis konstruktif. Kalaupun kita mengkritik bukan yang penting beda, tapi bagaimana pemerintah bisa lebih baik dalam melakukan pembangunan melayani masyarakat. Dan begitu juga ketika pemerintah melakukan hal-hal yang positif, PKS pasti melakukan apresiasi dan mensupport program positif pemerintah. Jadi sifatnya tetap al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ketika itu baik ya kita support, ketika itu kita lihat kurang baik, kita memberikan kritikan-kritikan sebagai partai oposisi yang memang tidak di dalam pemerintahan. Nah, untuk di level daerah kita tidak ada istilah oposisi karena kita ada di DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah. Kita prinsipnya tadi, ketika pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota melakukan hal yang positif, kita support. Sebaliknya ketika ada hal yang kita anggap tidak kurang tepat, kita berikan kritikan-kritikan yang sebenarnya konstruktif. Saya kira gitu, Kiki. Artinya tetap, walaupun kita ini tetap berkontribusi dengan pemerintah daerah gitu ya, Ustadz ya? Itu. Oke. Bicara untuk target di pengurusan kita ini yang baru seperti apa nih, Ustadz? Ya, amanah Muswil menargetkan untuk 15% suara di 2024. Mungkin setara dengan berapa ya, 13 sampai 14 kursi DPRD Provinsi Lampung. Supaya PKS bisa lebih hadir, lebih dirasakan manfaatnya untuk Provinsi Lampung. Ustadz, ada satu persepsi atau pandangan bahwa PKS ini adalah satu partai yang sedikit memikirkan, sangat memikirkan kaderisasi bagi kader-kadernya. Itu seperti apa sih, Ustadz? Ya, di ADART PKS memang kita melakukan penjenjangan kaderisasi sehingga ada syarat-syarat untuk menjadi pengurus DPP di level tertentu, DPW, DPD sampai ranting, itu semua harus terlibat dalam pengkaderan. Kita menyebutnya dengan
unit pembinaan anggota atau sering disebut UPA. UPA adalah tempat di mana seluruh anggota partai melakukan kaderisasi, di mana disinilah tempat di mana seluruh anggota PKS melakukan upgrading kapasitas, upgrading kapabilitas, tentu juga di situ untuk kemudian kita injeksi nilai-nilai yang menjadi landasan perjuangan PKS, baik sebagai nilai asas yaitu Islam, tentu Quran dan Sunnah, ataupun nilai dasar yaitu Pancasila, Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Ini akan secara komprehensif mesti dikuasai oleh seluruh anggota Partai Keadilan Sejahtera,